Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 29 Januari 2022, Sabtu, Pekan Biasa ketiga, Pesta Santo Yosef Fraina de Metz. Disusun oleh Frater Ernst Ola SVD dan dibawakan oleh Frater Alex Hatam SVD. Selamat mendengarkan. Mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul "Bertolak ke seberang untuk menjumpai yang lain". Setelah mengadakan beragam mujizat penyembuhan, Yesus mengajak para muridnya untuk bertolak ke seberang. Bertolak ke seberang hendaknya dipahami lebih dari sekedar peralihan geografis, berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Bertolak ke seberang merupakan juga peralihan dari zona nyaman, peralihan dari sekat-sekat primordial, peralihan dari batas-batas keakuan dan ingat diri atau egosentrisme, peralihan dari rasa sukuis yang berlebihan atau sukuisme, dan peralihan dari ketertutupan atau eksklusivisme. Bertolak ke seberang pada intinya adalah sebuah gerakan keluar untuk memasuki realitas baru dan identitas yang lain. Pecinta Sang Sabda yang terkasih, pada hari ini Gereja Sejagat merayakan pesta Santo Yosef Fraina de Metz, imam dan misionaris sulung Serikat Sabda Allah atau SVD. Yosef Fraina de Metz dilahirkan pada tanggal 15 April 1852 di Oasis, sebuah kampung kecil di tengah pegunungan Alpen, Italia Utara. Pada tanggal 25 Juli 1875, ia ditabiskan menjadi imam dan ditugaskan di gereja San Martino, Badia. Setelah 2 tahun berkarya sebagai imam, ia menghubungi Arnold Luciansen, pendiri rumah misi yang baru di Steyl, Belanda, untuk bergabung dan menjadi misionaris.
Ia kemudian menjadi anggota sah SVD berkat persetujuan dari Uskup Gasser. Pada tanggal 2 Maret 1879, ia diutus menjadi misionaris perdana ke Cina bersama dengan Yohanes Baptis Anzer. Perjalanan ke Cina menjadi perjalanan misi sekali seumur hidupnya tanpa pernah kembali ke tanah kelahirannya di benua Eropa. Misi Santo Yosef Reina de Metz merupakan suatu ikhtiar untuk bertolak ke seberang yang diamalkannya dengan cara mendanggalkan idealisme diri dan tradisi Eropa yang menjadi latar belakang identitasnya. Ia menerapkan pola hidup misioner yang inkulturatif saat menjumpai orang baru dengan situasi baru dan tantangan baru. Ia mempelajari pola kultur, mengenakan pakaian tradisional, berbahasa lokal, dan menjalin persahabatan dengan masyarakat setempat. Ia benar-benar menjadi orang Cina yang diterima dan diakui di tengah-tengah masyarakat. Santo Yosef Reina de Metz sungguh-sungguh prototip yang bertolak ke seberang untuk menjumpai yang lain secara setara tanpa sekat-sekat pemisah. Sebagai orang beriman, kita perlu belajar dari nasihat Injil hari ini dan pola hidup Santo Yosef Reina de Metz. Kita harus berani menanggalkan idealisme diri dan kesukuan, lantas membuka diri untuk memperkaya sesama dan diperkaya sesama. Mari kita bersama-sama bertolak ke seberang untuk menjumpai yang lain di dalam Allah. Ya Allah, semoga semangat misioner Santo Yosef Reina de Metz menjiwai kami dalam menyebarkan kabar gembira kerajaan di tengah dunia. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Pukul sampai Labuan Bajo, Subah tunggu bagus. Mari batu sila